Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Wih, siapa yang nonton Coppa Italia? Aku tahu banyak yang nggak nonton ini karena aku hampir aja nggak nonton karena aku baru ingat, oh ternyata nggak disiarin di video. Aduh, sampai kesana kemari aku nyari link kan. Apalagi banyak yang wah udah bosan sama Coppa Italia, mending fokus di Serie A aja. Tahu ternyata menang. Oke, nanti kita akan bahas lebih ini ya. Sebelum itu aku mau unboxing dulu. Iya. Ah, kita lihat. Jeng jeng jeng. Ini adalah Monster TWS. Ininya agak penyok ya, kotaknya agak penyok. Tapi mestinya sih nggak apa. Kita sekalian ini untuk jadi bukti. Nanti kalau kenapa buat ngeklaim asuransi biar gampang. Jeng jeng. Ini kelihatan ya agak penyok dikit ininya. Oke, langsung saja. Ini adalah model namanya MQO33, MQO33. Sampai susah di ini kan. Nah, ini adalah model open ear. Oke, nah ini yang penyok tadi. Tapi mestinya sih barangnya nggak apa-apa. Isinya adalah ini unitnya, kemudian ini kabel, kemudian ada ininya juga, ada kalungnya. Oke, ini tanda petunjuk seperti biasa. Ini apa ini? Oke, sekarang langsung kita lihat unitnya. Wih, oke, wow. Wah, ini keren ini. Oke. Nah, masalahnya gimana caranya? Oh, ini ngambilnya. Kayaknya mau ngambil harus dibeginikan. Oh, gitu. Ya. Oh, ininya yang diambil. Nah, ini adalah versi, langsung kita coba saja. Oke. Ini versi ini ya, open ear. Jadi cocoknya untuk nge-gym atau untuk olahraga sehingga kita bisa mendengar situasi di sekeliling kita. Sekarang yang paling penting tentu saja kita dengar kualitas suaranya. Oke. Langsung kita tes. Refresh dulu. Monster. Oke. Pairingnya lancar, tidak ada masalah, cepat, sudah connected. Sekarang kita tes pakai Spotify seperti biasa karena aku suka bass. Aku cari yang ada bass JBL bass test, aku coba. Loh, kok belum hidup? Sekarang baru hidupin. Oh my god. Mantap nih guys. Harganya 200 ribuan. Oh, coba kita lagu lain. Nah, kayak gini bisa nggak? Kadang-kadang bisa nggak ya? Masuk nggak suaranya sih? Nah, kayak gitu.
Masuk nggak suaranya? Makanya gampang tinggal dicantolin di daun telinga aja. Hmm. Hmm. Oh my god. Oke. Coba kalau dengerin lagu slow rock coba. Oh my god. Guys, sangat recommended, sangat recommended. Aku hanya merekomendasikan barang yang aku sudah tahu memang bagus. Oke. Jadi ya ini aku sudah tahu bagus baru aku rekomend. Naruhnya gampang, tinggal dicolok aja. Ini juga oke. Ya, ntar aku agak bingung nih. Oke, enggak. Oke, sudah. Teng ini bagusnya bisa. Wah, keren keren keren. Oke, sekarang kita mulai dengan konten kita. Ini taruh dulu di pinggir. Oke, kita akan bahas kemenangan Inter Milan melawan Lazio. Nah, kalau kawan-kawan lihat langsung saja ya, aku mau coba dengan, kalau dulu kan aku update dulu baru kemudian bahas pertandingannya. Sekarang aku akan leburkan aja jadi satu. Nah, pertama kita akan bahas dari, aku kan tadi sempat bilang bahwa pas main itu aku sempat ini kan kayak ini, waduh kayaknya susah nonton. Kemarin pas nonton juga aku cari-cari link kan, aduh nggak usah deh nonton, lagian Coppa Italia kalah juga nggak apa. Dan setelah melihat setelah melihat line up-nya ini aku liatin, waduh, Arnautovic, Taremi, kemudian Darmian di kanan, kemudian ada Fratesi, ada Aslani, Zielinski oke lah, masih masuk pemain bintang. Di Marco oke. Nah, kemudian di belakang itu ada Bisek, De Vrij, Pavard. Bisek ini pemain cadangan, De Vrij cadangan tapi kualitasnya setara dengan pemain utama. So aku nggak terlalu komplain sih dengan itu. Nah, cuman ya ini Darmian, Fratesi, Aslani ini adalah pemain yang, dan dua strikernya ini juga adalah pemain yang menurutku tidak ada tidak ada gregetnya gitu loh. Bikin kita malas nonton. Aku ya fair-fairan aja, memang itu yang aku rasakan. Tapi ya udahlah. Kalau dulu aku pernah absen live reaction karena sakit. Sekarang ini apa dong alasannya absen? Ya udah aku nonton sampai nyari link sana kemari. Akhirnya dapet di Nobar TV gitulah. Dan terus terang sesuai ekspektasi permainan Inter nggak bagus-bagus amat. Walaupun aku sebenarnya nggak bilang jelek banget juga nggak. Tapi jelas ini permainan yang jauh dari standar Inter. Cuman kita beruntung bahwa musuh kita adalah Lazio. Lazio ini kan juga bukan tim yang sangat kuat. Sebelumnya mereka sempat berkutat di 4 besar, tapi sekarang kan Lazio sudah sudah mulai ada yang cedera, sudah mulai ada yang capek, sehingga mereka tergeser ke 5 besar, digeser oleh Juventus. Ini dia, mereka ada di peringkat 5. Nah, cuman kalau kawan-kawan lihat juga kemarin itu babak pertama bahkan sebenarnya Lazio ini agak anomali ya. Seperti biasa Inter itu memegang kendali permainan. Kendali permainan ini aku lebih ke memegang possession bolanya, penguasaan bola. Tapi justru sebenarnya di babak pertama itu Inter cuma bikin 2 peluang, bahkan sekitar berapa ya, 20 menit apa 25 menit itu Inter sama sekali belum ada tembakan ke gawang. Sedangkan mereka itu total sudah 8 peluang di babak pertama aja nih. Nah, sehingga ketika Inter akhirnya bisa mencuri gol di menit berapa ya, 30 40 ya, apa 38 39 ntar loh. Menit 39 Arnautovic ini aku nggak ngelihat golnya karena lagi macet gitu, tapi kemudian lihat ininya kan highlightnya, luar biasa golnya Arnautovic loh. Tapi sebenarnya kan kita tahu bahwa Arnautovic ini adalah pemain yang sebenarnya punya skill bagus, cuman mungkin karena udah tua fisiknya udah tidak terlalu bagus, jadi dia nggak bisa mengimbangi skill itu dengan physicality yang oke. Tapi dia mencetak gol yang bagus, yang kalau nggak punya teknik yang bagus nggak bisa eksekusi volley seperti itu. Nah, yang menariknya adalah aku sempat kan, loh ini kok bisa Arnautovic itu ada di luar kotak penalti, bahkan padahal dia kan pemain yang tinggi besar gitu loh. Kan memang tukang sundul, yang namanya corner itu kan
di dalam kotak penalti tukang sundulnya. Ternyata ini adalah hal yang sudah diprediksi oleh Inzaghi. Ini kelihatan lagi jeniusnya Inzaghi, bro. Aku nggak mengada-ada. Ini mana itu? Nih ada dua ini yang ini. Aku bacain aja biar nggak dibilang aku ngarang. Marko Arnautovic mencetak gol yang stunning itu, menyengat itu untuk memberikan Inter memimpin di babak pertama. Tapi ketika Inzaghi ditanya kenapa striker Austria ini memposisikan dirinya di luar kotak penalti di corner kick, dia bilang begini, pagi ini kami berlatih untuk set piece, bola mati maksudnya. Jika Lazio menyimpan semua atau menempatkan semua pemain-pemain mereka yang tinggi di dalam kotak seperti yang mereka lakukan, maka dia harus keluar dan kemudian bola datang ke arahnya. Kami tahu kemampuan syuting dia. Bahkan yang kayak gini pun sudah diprediksi sama Inzaghi. Bener, apa ya? Arnautovic memang tinggi, tapi dengan yang kami tahu kemampuan syuting dia. Kita punya pemain-pemain lain yang bisa beradu sundulan. Ada Bisek, ada Pavard, kemudian siapa lagi ya di dalam itu yang ada Taremi juga. Tapi khusus untuk Arnautovic nggak usah ikut sundul-sundulan di dalam. Karena apa? Kamu punya kemampuan syuting jarak jauh yang oke. Kamu tunggu bola dan beneran bola datang ke arah dia. Ngomong-ngomong itu adalah tembakan tepat sasaran pertama Inter. Bahkan mungkin tembakan pertama Inter ya. Itu tembakan tepat sasaran pertama Inter akhirnya berbuah gol. Dan kalau kawan-kawan yang selama ini melulu Inter itu banyak sekali buang-buang peluang, tahukah Anda? Kemarin itu Inter cuma punya 4 peluang saja. Dari 4 peluang itu hanya 2 yang tepat sasaran. Nih aku liatin. Nah nih, hanya 2 yang tepat sasaran dan dua-duanya berujung gol. Kurang efisien, kurang efektif apalagi Inter coba. Tapi aku yakin itu kalau Lautaro Martinez minimal kita akan punya peluang, kita akan lebih banyak. Mungkin kita akan punya 20 peluang. Tapi golnya mungkin sama aja juga, cuma 2. Gila, yang menurutku salah satu apa ya bisa kita katakan mungkin perjudian Inzaghi, tapi ini bukan perjudian sih. Kejeniusan Inzaghi lah, meletakkan pemain yang tinggi tidak untuk berduel rebutan bola di dalam kotak penalti, tapi justru ditaruh di luar. Luar biasa sih. Itu tentang gol pertama Inter ya. Nah kemudian tentang gol kedua Inter, kita sama-sama tahu di babak, Inzaghi bilang gini, sangat puas dengan dengan penampilan anak buahnya, dengan penampilan pemain Inter. Tapi kami sekarang ada dalam situasi emergency, situasi darurat, benar-benar darurat. Kenapa? Kalau pasti sudah tahu, kita wingback itu kan pakai 2, kiri dan kanan. Itu wingback yang cedera itu adalah Zalewski, Augusto, kemudian kemarin lagi Darmian. Jadi bayangkan 2 posisi ini ada 3 pemain yang bermain di posisi itu cedera. Sampai kemarin kita lihat Bastoni main jadi wingback kiri dia ketika Di Marco diganti kan. Kalau ini sampai Di Marco ikutan cedera, waduh, itu yang akan sangat. Kemudian at least di posisi center back kita kan sebelumnya sempat ini kan krisis center back kan, yang Bisek cedera, Acerbi cedera. At least center back kita aman, dan Bastoni kemarin ketika dia didorong main jadi wingback pun ya nggak istimewa tapi cukup oke menurutku. So Inzaghi juga sempat menyebut ini adalah pertandingan pertama di antara 20 pertandingan yang akan kami jalani selama 6 pekan ke depan. 6 pekan 20. Bayangkan kalau 6 kali 2 aja itu kan cuma 12. 20 pertandingan dalam 6 pekan dia bilang. Iya benar 6 pekan. Mana itu? Pokoknya ada lah, tadi aku sudah sempat baca. Jadi ini kami benar-benar harus merotasi, semoga pemain yang sembuh, pemain yang cedera itu bisa sembuh dan sebagainya. Kemarin itu kalau ada pemain yang menurutku layak menjadi
boleh dikatakan layak menjadi man of the match, aku akan pilih Joseph Martinez. Dan kebetulan Joseph Martinez yang terpilih juga. Di sini dia dikasih nilai 8,9. Kalau aku kan bilang wah ini 7,5 minimal dapat, ternyata jauh lebih gede daripada yang aku kasih. 8,9, dia 6 penyelamatan penting. High claim ada 3 yang di atas itu, kemudian penyelamatan dari dalam kotak penalti ada 3 juga. Nah, ini yang menarik. Kemarin ketika lawan Genoa aku sempat bilang bahwa kalau dari kemampuan shot stopping dia itu cukup bagus, tapi yang masih meragukan adalah kemampuan dia build up. Karena waktu itu kelihatan masih sangat groginya tuh, nervousnya tuh kelihatan banget. Tapi di pertandingan kemarin lawan Lazio, wah, jangan-jangan dia denger apa yang aku omongin, jangan-jangan dia nonton ngomin, atau mungkin agennya nonton ngomin. Kamu ada gini loh, kritik terhadap kamu itu build upmu gini. Gila, tadi pagi ini banget build upnya dia, umpan pendek, long ball dia itu ada 8 yang tepat sasaran dari 14, jadi kan lebih dari 50%. Dan dia berani mengirim bola itu ke daerah-daerah berbahaya di mana banyak ada pemain lawan. 8 di antara 14 long ball yang dia kirim itu tepat sasaran. Ini menurutku cukup bagus. Enggak sih yang bagus banget, tapi cukup bagus. Dengan akurasi passing yang 87%, 87%, berarti dia sudah mulai belajar, kalau Sommer itu mainnya kayak gini nih, ya aku harus bisa nih supaya bisa menjadi pemain ke-11. Karena biasanya kalau dalam sepak bola tradisional itu kan cuma 10 pemain yang memainkan bola kan. Nah, sedangkan Inter kan memang sudah, bahkan dari zamannya Handanovic sudah terbiasa memainkan bola dengan 11 pemain termasuk kiper. Nah, Joseph Martinez ngerti, aku harus bisa juga nih. Jadi bagian itu aku sudah approve. Dan kayaknya banyak juga banyak teman-teman yang nonton juga udah approve dengan penampilan Joseph Martinez. Sekarang tinggal bagaimana dia bisa konsisten, karena ini sekitar 1 bulan Sommer akan absen. 1 bulan ini dia bisa main, kalau 1 bulan kan 4 pekan. Anggaplah dia main 8 kali ada pertandingan Inter kan sama UCL sama ini. Kalau dia bisa 8 kali bermain konsisten, waduh. Kalau dia bisa bermain dengan standar sama seperti tadi lawan Lazio, menurutku ini kemungkinan Inter udah nggak perlu lagi pusing mikir wah ini harus nyari kiper nih. Kemungkinan udah nggak perlu. Kalau bisa ya. Top 2 jempol untuk Joseph Martinez kemarin. Nah, kemudian aku naik ke lini center back. Bisek, De Vrij, Pavard. Di sini yang paling besar dikasih nilai itu Bisek 8,1, tapi menurutku yang paling bagus penampilannya adalah Pavard secara defensif. Sekali lagi kemarin kan ada yang ngomong, wah Pavard udah kelihatan banget mental juaranya. Pavard luar biasa sih. Aku ngelihat Pavard ini nggak ada melakukan kesalahan. Ground duel 6 kali, dia menangkan 5 kali. Aerial duel 3 kali, dia menangkan 2 kali. Cuma 1 kali dia kalah. Kemudian 9 clearance, 1 kali blocking, 4 kali tackle. Ini statistik bertahannya dia itu sudah sangat bisa diandalkan lah ya. Walaupun dulu kita ngeliat wah bisa bagus, kalau begitu Pavard semua, sorry. Harus diakui Pavard itu berada di level yang masih berbeda dengan Bisek. Tapi secara bertahan, secara menyerang, di sini yang Bisek bisa menawarkan nilai lebih dibandingkan Pavard. Kalau kawan-kawan lihat, Bisek itu akurasi passingnya 93%, Pavard 84%. Ini besar sekali. 70 passing Bisek, sedangkan Pavard itu cuma 49. Bayangkan 70. Berarti Bisek itu sangat terlibat dalam build up. Menurutku pendekatan Bisek seperti ini tuh bagus. Ibaratnya kita ngomong center back nih, aku main center back. Waduh, kalau aku sama-sama bersaing dalam hal bertahan, enggak mungkin aku bisa bersaing sama Pavard. Dia benar-benar memberikan hal yang berbeda. Oke, aku dalam hal pertahanan kalah sama Pavard, tapi aku bisa gini loh, kayak gitu. Top lah Bisek. Sehingga Bisek ini dia main di kiri, aku ngerasa kita tidak terlalu kehilangan Bastoni sih, walaupun kemudian ketika Bastoni main ya kelihatan serangan Inter lebih bagus ya, jelas lah Bastoni ini salah satu back terbaik di dunia. Terlalu terburu nafsu kalau kita menyandingkan Bisek dengan Bastoni, tapi you get the point lah ya, maksudku bahwa dia itu bagus dalam hal menyerang dan dia cukup berani loh. Dia mengirimkan 5 long ball, 5 umpan jauh
4 tepat sasaran. So, sedangkan bandingkan dengan Pavard mengirim 6 umpan jauh, hanya 3 yang tepat sasaran. So, luar biasa sih menurutku bisa. Kalau De Vrij menurutku permainan standar dalam segi bertahan bagus. Masih kalah dikit mungkin dibandingkan dengan Acerbi, tapi ini sudah sesuai standar Inter. Jadi tidak ada yang bisa dikomplain dari penampilan De Vrij. Itu sih. Nah, ke depan lini tengah di sini masalah Inter menurutku kemarin. Awalnya kemarin aku juga mencak-mencak soal Fratesi, tapi ternyata Inzaghi sendiri bilang bahwa Meditaremi juga, Fratesi dan Meditaremi itu dia bermain dengan menggunakan painkiller. Painkiller itu artinya obat pereda rasa sakit. Jadi ya itu alasannya kenapa kemarin Davide Fratesi jelek, Meditaremi juga jelek, karena kalau adu sprint juga nggak berani, karena mereka memang masih ada sisa cedera. Ya kalau sudah pelatih sendiri yang bilang begitu, aku sih ya percaya gitu. Di Marco aku ngelihat mainnya mode hemat energi banget. Agak kesel kadang-kadang, nggak ada sprintnya, adu lari nggak berani. Ketika kita mengharap dia adu lari ternyata malah di back pass. Memang kelihatan banget Di Marco menghemat energi. Kayaknya pikiran dia itu sudah ada di pertandingan hari Minggu melawan Napoli. Itu sudah kelihatan banget. Darmian, seperti yang kawan-kawan tahu, pada akhirnya dia cedera di menit keberapa aku lupa. Darmian itu digantikan oleh mana ini? Menit 24. Darmian digantikan oleh Dumfries. Dumfries tampil bagus, sangat bagus. Berkali-kali duel dengan Nuno Tavares, kemudian dengan Sakagni juga. Kelihatan sih ketika Dumfries masuk itu, bahkan dibandingkan Di Marco pun masih bagusan Dumfries menurutku kemarin. Tadi pagi. So ini musim ini menurutku musim terbaik Dumfries. Apalagi kalau dibandingkan dengan musim lalu, jauh. Dumfries luar biasa sih musim ini. Ini banyak hal dari Dumfries yang kita belum tidak lihat di musim-musim sebelumnya, yaitu dribble dia, ngetrik, nyekil gak jelas itu Ronaldo chop, kemudian ngirim bola nyelangkangin Panenka. Bukan Panenka. Apa sih namanya yang ngalirin bola lewat selangkangan itu dilakukan. Menurutku ini kalau kayak gini sih kita kayaknya nggak perlu nyari wingback. Kita perlunya nyari wingback cadangan aja, nggak perlu nyari wingback utama. Luar biasa sih Dumfries. Ke depan Arnautovic, kan sebenarnya aku nggak tahu Taremi ini ternyata mainnya pakai painkiller ya. Waduh, Taremi kok parah banget, ternyata memang dia painkiller. Dan sepertinya Inzaghi, kamu sakit pun main, terserah kamu mau cedera, yang penting Lautaro, aku ingin simpan Lautaro untuk lawan Napoli supaya segar bugar. Bahkan Thuram pun ada kabar yang sebenarnya Thuram tuh kalau dipaksakan bisa dia main. Sama kayak Taremi, kalau dipaksakan bisa. Tapi Inzaghi memilih enggak, Thuram mau diistirahat aja, fokus lawan Napoli. Makanya ini juga yang bikin aku mikir, kayaknya Inzaghi sudah sangat siap untuk melepas Coppa Italia. Tapi ternyata menang juga 2-0. Apalagi kemudian Hakan masuk, kemudian siapa lagi selain Hakan masuk, siapa lagi pemain tengah yang masuk ya? Barella kan cuma 8 menit aja. Gila, langsung kalau itu kemarin aku yakin kalau Barella main dari awal, Barella dan Hakan main dari awal, sudah dari awal kita nyetak gol lebih banyak. Menurutku Lazio itu selamat, mereka bisa dalam tanda kutip mendominasi peluang itu ya karena lini tengah kita hancur kemarin. Hancur banget tadi pagi. Selalu aku bilang kemarin apa sih? Tadi pagi. Tapi ketika Hakan masuk, Barella masuk, wah, apalagi Korea. Korea yang kemarin cedera tadi bermain. Berarti kayaknya Korea itu memang trauma dia. Ketika terasa kenyut-kenyut dikit aja pahanya, aduh tolong ganti, aku gak mau cedera. Makanya tadi ternyata dia main dan bagus dong mainnya. Itu penalti itu kan kita melihat gocekan khas Korea. Cuman ada beberapa situasi di mana ketika mestinya adu sprint kelihatan banget Korea nggak berani adu sprint. Cuma pas gocek itu aja, sentuhannya smooth banget, bola
bola dibelokin gitu, luar biasa. Kalau Korea seperti ini aja mainnya, nggak usah lah yang terlalu hebat seperti kayak masih di Lazio ya. Seperti kemarin, seperti tadi aja mainnya, aku happy dah sebagai striker cadangan ini cukup bisa diandalkan. Tapi ya siapa tahu nanti pas latihan cedera lagi si Korea ini kan. Overall, aku harus kita harus mengakui permainan Inter tadi pagi itu jauh dari ideal, tapi ternyata cukup untuk mencetak 2 gol. Ya tentunya kita beruntung aja Lazio memang performanya lagi ngedrop banget. Di Serie A sendiri Lazio itu dari 5 pertandingan terakhir cuma menang 2 kali, kalah sekali dan 2 kali seri. So baguslah kita bisa ini. Ini udah penampilan Lazio di Serie A ya. Kita beruntung lah, ada beruntungnya ketika kita banyak cedera, harus menyimpan tenaga, ternyata kita ketemu tim yang lagi underperform gitu sih bro. Kalau tadi pagi tuh kita misalnya ketemu Atalanta atau ketemu Napoli dalam keadaan harus rotasi, waduh nggak yakin aku bisa menang. Tapi nanti kalau kita ketemu Napoli itu kan pemain-pemain ini udah istirahat nih, ya beda lagi hitungannya gitu sih bro. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.